Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya ayyuhatulab. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Arab peminatan ya, yaitu pelajaran yang dikhususkan untuk kelas 10 keagamaan ya. Walaupun aslinya yang namanya pengetahuan itu semuanya boleh mempelajari, namun kurikulum sudah menyatakan bahwasanya bahasa Arab peminatan itu untuk kelas 10 keagamaan atau 10 IIK. Baik, tanpa basa-basi dan panjang kali lebar, kita mulai pembelajarannya. Bagi kalian yang kelas 10 agama, ini wajib disimak ya. Silakan absen di kolom komentar YouTube di bawah ya, nama lengkap dan juga absennya, nama lengkap dan absen. Kalau sudah, yuk kita simak terlebih dahulu. Kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar kaidah ma'rifatul al-mu'rab wal mabni, yaitu definisi daripada mu'rab dan mabni. Apa itu? Yang pertama, al-mu'rab al-kalimatu allati taghayyara akhirihi bisababin dukhulul awamil ilaiha, yaitu kata yang berubah akhirnya disebabkan masuknya amil-amil yang masuk ke dalamnya. Nah, contohnya ya, mislal mu'rab, bawahnya ada kolom itu lafat, rofa, nasab, jar ya. Lafat Allah, perhatikan lafat Allah ya. Jadi lafat Allah di sini ketika rofa nanti harokatnya akan berbeda dengan yang nasab dan jar. Yang rofa wa kanallahu aliman ya, wa kanallahu aliman. Lihat lafaz Allah itu khusus haknya yang berwarna merah itu berharokat dhammah karena dia posisinya menjadi rofa ya. Karena ada amil yang masuk yaitu kana ya. Wa kanallahu aliman ya, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Kemudian nasab, innallahas tafaki ya. Innallahas tafaki. Lafaz Allah berharokat fathah karena ada amil yang masuk yaitu inna. Amil inna itu menyebabkan lafaz Allah berharokat nasab. Innallaha, bukan innallahu tetapi innallaha. Kemudian yang ketiga jar ya, atau harokatnya yang benar aslinya jar gitu ya. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna, lafaz Allah berharokat kasroh karena ada amil yang masuk yaitu walillah atau wa. Wa di sini adalah huruf ataf wa dan kemudian li. Li itu huruf jar ya yang bisa mengejarkan lafaz Allah sehingga huruf haknya berharokat kasroh. Oke. Jadi ketika rofa haknya berharokat dhammah, ketika nasab haknya berharokat fathah, ketika jar haknya berharokat kasroh. Nah, hak di sini bisa berubah-ubah, inilah yang disebut sebagai mu'rab. Mu'rab yaitu kata yang berubah akhirnya karena kemasukan amil ya. Padahal kalau sebelum ada amil yang masuk itu lafaz Allah itu bisa berharokat dhammah Allahu ya. Seperti itu, bisa berubah-ubah. Baik, itu mu'rab. Kemudian kita masuk ke mabni. Al-mabni al-kalimatu allati tathbutu akhirihi ala halin wahidatin fi jami'i tarakib. Mabni adalah kata yang akhirnya itu tetap ya, atas semua keadaan di mana bisa
dalam tarkib apapun ya. Dalam tarkib apapun harokatnya tetap. Kebalikannya mu'rab. Kalau mu'rab berubah, kalau mabni tetap. Nah, seperti itu. Misal al-mabni ini contohnya adalah lafadz man. Man ya, nunnya harokat sukun. Ketika rofa, qad aflaha man zakkaha. Ketika nasab, yudkhilu man yasha'u. Yudkhilu man yasha'u. Ketika jar atau jer, biman huwa ahda. Lah, ini saya melihat lafadz man dalam segala kondisi, baik ketika rofa, baik ketika nasab, baik ketika jer, harokatnya tetap man. Nah, gitu. Kebalikannya tadi, lafadz Allah ketika rofa harokatnya dhammah. Ketika nasab harokatnya fathah. Ketika jer harokatnya kasroh. Nah, inilah mu'rab dan mabni ya. Kemudian kita lanjut pembagian mu'rab dan mabni dari isim. Al-mu'rab wal mabni minal asma. Ya, pembagian mu'rab mabni dari isim-isimnya ya. Kalau mabni ya, mabni atau tetap tadi, yang masuk dalam kategori mabni itu yang pertama adalah isim lidhamir ya, isim dhamir. Kemudian isim mausul ya. Kemudian nomor 3 isim isyarah. Kemudian nomor 4 isim istifham, dan yang kelima ba'du dzuruf, yaitu beberapa dzaraf ya. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan, seperti itu. Nah, kita bahas nomor 1, isim dhamir itu apa? Isim dhamir itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu ya, yaitu kata ganti. Nah, kemudian isim mausul. Isim mausul yaitu kata sambung ya. Ada alladzi, allati, alladzina, allatina itu. Kemudian kalau isim isyarah menempati nomor 3 apa saja? Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Kata tunjuk. Kalau isim mausul tadi kata sambung. Kemudian nomor 4 isim istifham. Apa ini? Isim istifham adalah isim atau kata tanya yang sudah kita pelajari di bahasa Arab wajib kemarin ya. Adawatul istifham ya. Ada apa? Kata tanya ada apa saja? Ma, apa? Madza, mata, kam, kaifa ya, dan lain-lain. Dan kemudian nomor 5 ba'du dzuruf. Nah, ba'du dzuruf ini masuk dalam materi tersendiri ya, tentang keterangan tempat dzaraf makan dan dzaraf zaman ya. Saya tidak membahasnya di sini. Kemudian yang mu'rab isim apa saja yang masuk dalam kategori mu'rab? Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu apa toh? Yaitu kata tunggal ya. Mufrad itu tunggal. Contohnya apa? Contohnya di sini misalkan kitabun. Nah, gitu. Kitabun berarti kan satu buku. Itu isim mufrad. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim atau kata yang jumlahnya 2. Kalau tadi mufrad kitabun, kalau dijadikan tasniyah apa? Kitabani, yaitu 2 buku. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim. Seperti lafadz muslimun, orang-orang muslim ya. Kemudian jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir. Kemudian ada asmaul khamsah.
kemudian ada isim ghairi munsharif, kemudian ada isim maksur, ada isim mangkus. Nomor 10 ada isim yang mudhaf pada ya mutakalim. Nah, ini tidak saya bahas di sini karena sangat panjang sekali ya. Kemudian berikutnya mu'rab dan mabni minal af'al. Ini tentang pembagian mu'rab dan mabni dari segi fi'il atau dari segi kata kerja. Kalau tadi yang ini itu dari segi isim atau kata benda. Nah, kalau yang ini kemudian mu'rab dan mabni dari fi'il atau dari segi fi'il dibagi menjadi dua. Yang pertama mabni, ada fi'il madhi, ada fi'il amr. Kemudian kalau mu'rabnya fi'il mudhari. Jadi mabni yang masuk ke dalam kategori mabni itu fi'il madhi atau kata kerja lampau. Kemudian fi'il amr ada kata kerja perintah. Nah, yang mu'rab fi'il mudhari ada kata kerja yang menunjukkan waktunya sekarang. Nah, itu pembahasan dari Pak Bayu. Silahkan kalian bikin penjabarannya ya. Rangkuman apa yang Pak Bayu jelaskan tadi. Ya. Jadi bagi kalian yang masih bingung, silahkan simak ulang videonya dan bikin rangkuman, coret-coretan. Penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan itu sampean tulis dalam buku tulis atau buku bahasa Arab Nahwu di samping-sampingnya sini juga boleh. Yang penting ada keterangannya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Mungkin itu dulu saja. Saya tidak menyuruh kalian untuk latihannya, mengerjakan yang jelas sampai paham dulu tentang mu'rab, ma'rifah, mu'rab dan mabni ya. Definisi mu'rab dan mabni. Oke. Contoh yang sederhana yaitu ini tadi. Lafaz Allah, kemudian lafaz man. Ya, lafaz Allah tadi mu'rab karena harokatnya bisa berubah. Ketika rofa harokatnya dhamma, ketika nasab harokatnya fathah, ketika jar harokatnya kasroh. Ya, kalau lafaz man mabni atau tetap itu dalam segala kondisi baik rofa, nasab dan jar harokatnya tetap. Seperti itu ya. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar pertanyaan di bawahnya ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Bayu. Bila mana kurang bisa dimengerti, dipahami, kalian juga boleh mencari referensi dari video channel yang lain, boleh. Yang penting kalian sudah mengerti. Nanti hasil rangkuman atau penjelasan dari video ini silahkan ditulis ya, kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom. Anak-anak semuanya paham ya? Saya kira cukup sekian penjelasan dari Pak Bayu. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.